Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan, untuk menjadi pedoman kehidupan yang akan menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Saat ini saya ingin kita berbagi tentang Pengkhotbah pasal yang ke-12, secara khusus di ayat yang ke-1, dan tentunya prinsipnya adalah Pengkhotbah pasal 12 secara keseluruhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, saya akan membacakan isinya untuk kembali mengingatkan kita. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara-saudara, saya yakin bahwa ada banyak hal yang Anda ingat sampai saat ini. Walaupun mungkin peristiwa yang Anda ingat itu tidak Anda ingat secara utuh, atau mungkin juga ada peristiwa yang Anda dapat ingat secara utuh. Dan saya yakin ada juga hal-hal yang Anda ingat tetapi samar-samar untuk mengingat, tidak secara lengkap Anda mengingatnya. Seorang penulis kamus tentang psikologi bernama J.P. Chaplin, dia katakan begini: pengalaman atau informasi itu dapat diingat dengan baik atau dapat diingat secara lengkap oleh memori kita jika pengalaman atau informasi itu memiliki sesuatu yang khas. Apa artinya? Pengalaman yang Anda dapat ingat dengan baik atau yang dapat melekat di memori kita dengan baik, jika pengalaman itu memiliki sesuatu yang khas, mungkin pengalaman itu sangat menyakitkan bagi Anda dibanding pengalaman yang lain. Atau juga pengalaman itu sangat membahagiakan, menyenangkan bagi Anda. Itulah yang dimaksud dengan sesuatu yang khas. Atau ketika Anda dapat mengingat seseorang dengan baik, mungkin seseorang itu pernah menolong Anda, atau seseorang itu pernah mencelakakan Anda. Itulah yang J.P. Chaplin katakan sesuatu yang khas. Dan jika sesuatu itu memiliki kekhasan, maka dia dapat diingat dengan baik di memori kita. Anda tentunya sudah memahami apa yang J.P. Chaplin katakan, dan pasti Anda sudah terbayang terhadap pengalaman atau orang-orang yang mungkin Anda rasa memiliki sesuatu yang khas ketika Anda bersama-sama dan ketika mengalaminya. Jadi saudara-saudara, apapun pengalaman yang di masa lalu itu, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik itu orang yang kita temui yang menolong kita atau mungkin mencelakakan kita, dalam perjalanan yang kita jalani tentunya kita merasa bahwa itu semua kita alami untuk mendewasakan kita. Yang lalu biarkan berlalu, tetapi paling tidak ada pelajaran yang kita dapat untuk dapat menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Atau anggap sajalah itu menjadi turning point untuk menjadi dewasa dalam iman, sekalipun itu pengalaman yang menyakitkan di masa yang lalu. Kita kembali ke Pengkhotbah pasal 12. Kapan kita disuruh untuk mengingat Sang Pencipta? Di dalam ayat ini katakan, ingat penciptamu pada masa mudamu. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca Pengkhotbah 12 secara keseluruhan, maka pikiran kita akan dituntun kepada pengertian bahwa masa muda yang dimaksud adalah ketika kita masih menikmati kehidupan. Selama hayat di kandung badan, kita diminta untuk mengingat Sang Pencipta. Lalu apa yang diharapkan ketika penulis pengkhotbah memberikan nasihat agar kita mengingat Sang Pencipta? Kalau ditanya apakah Anda mengingat Tuhan? Iya, pasti Anda dan saya mengingat Tuhan. Setiap hari, iya, kita setiap hari mengingat Tuhan. Lalu apakah cukup hanya itu? Atau ada hal lain yang pengkhotbah ingin sampaikan kepada kita dengan ungkapan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu? Sebelum kita lanjut ke sana,
Saya ingin kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang ketika Tuhan yang mengingat. Kalau Pengkhotbah 12 berbicara tentang kita yang diminta mengingat, tetapi kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab ketika Tuhan mengingat. Yang pertama terdapat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-19, ayat yang ke-29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Lalu ayat yang kedua terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30, ayat yang ke-22. Kejadian 30 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Lalu ayat yang ketiga adalah Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Lalu yang keempat terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dari keempat ayat yang kita baca bersama-sama, ada kesamaan yang kita dapat lihat, bahwasanya ketika Tuhan mengingat, Dia tidak hanya sekedar mengingat, tetapi ada tindakan yang menyertainya. Ketika Tuhan mengingat Abraham, Dia membebaskan Lot. Kita tahu ceritanya ketika Abraham mencoba tawar-menawar dengan Tuhan sehubungan dengan orang benar di kota Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan mengingat Rahel, Dia membuka kandungannya. Ketika Simson berharap Tuhan mengingatnya, dan Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Dan ketika Tuhan mengingat Babel, maka Dia akan menghukum Babel. Jadi setiap kali Tuhan mengingat, bukan hanya sekedar mengingat, tetapi diikuti dengan tindakan. Lalu saudara-saudara, kalau memang Pengkhotbah 12 harus kita baca dengan alur cerita sebagaimana Tuhan mengingat, maka ketika kita diminta untuk mengingat, berarti harus ada tindakan yang mengikuti ketika kita mengingat. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Berarti ketika diminta untuk mengingat, maka berdasarkan pengalaman yang kita baca dari ayat-ayat yang tadi, Tuhan mengingat lalu diikuti dengan tindakan. Lalu apa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mengingat Sang Pencipta? Karena kalau ditanya apakah Anda mengingat Tuhan? Ya, kita semua mengingat. Lalu pertanyaan lanjutannya, lalu apa yang kita lakukan ketika kita mengingat Dia? Tentu mungkin ada jawaban-jawaban yang dapat kita berikan. Tetapi saudara-saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal sehubungan dengan kata mengingat dalam kitab Pengkhotbah ini, untuk memudahkan kita melakukan sesuatu. Ketika melakukan sesuatu terhadap seseorang yang terlihat, mungkin mudah saja. Anda mungkin sedang berada di tempat kediaman Anda, lalu berpikir, lalu tiba-tiba teringat dengan orang tua atau dengan saudara, lalu Anda putuskan, oh saya harus menghubunginya. Atau mungkin ada hal yang Anda pernah janji, tiba-tiba sekarang Anda teringat, lalu Anda katakan, oh saya harus mengirimkan ini kepadanya. Tetapi bagaimana kalau sesuatu hal itu mengenai mengingat, kita tujukan kepada Tuhan? Tidak pernah kita lihat, tidak pernah bertemu, lalu kita harus lakukan apa? Saya ingin menyampaikan 3 hal kepada kita.
ketika kita diminta untuk mengingat Tuhan, maka kita harus mengingat 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mengingat Dia sebagai pencipta, sebagaimana yang Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan. Ketika Anda dan saya mengingat Dia sebagai pencipta, maka tindakan yang akan kita lakukan, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Apa hubungannya? Sehebat apapun pencapaian yang Anda raih sekarang ini, atau sebaik apapun kemampuan yang Anda miliki saat ini, tidak ada hal yang patut untuk disombongkan. Karena Tuhan yang adalah pencipta, Dialah yang mengaruniakannya bagi Anda dan saya. Atau mungkin kebalikannya, sesederhana apapun yang kita miliki, sesederhana apapun pesan yang kita sampaikan kepada orang lain, jangan berkecil hati. Karena Tuhan Sang Pencipta itu yang akan memaksimalkan sesuatu yang sederhana yang kita miliki itu. Maka kita harus mengingat Dia sebagai pencipta, dan kita harus menjadi orang yang rendah hati. Lalu yang kedua, kita harus mengingat Tuhan sebagai seorang penebus. Lalu apa tindakan kita ketika kita mengingat Dia sebagai seorang penebus? Kita akan menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur setiap hari. Apa maksudnya? Saudara-saudara, Anda dan saya, bayangkan, kita orang yang seharusnya mendapat hukuman, mendapat kesusahan, binasa, tetapi posisi Anda dan saya digantikan oleh seorang yang lain. Penderitaan ditanggung, kebinasaan itu dikalahkan. Bukankah ini sesuatu hal yang harus kita syukuri? Setiap hari kita harus menjadi orang yang bersyukur, karena kita mengingat Tuhan sebagai penebus dan juru selamat. Yang ketiga, kita harus mengingat Tuhan sebagai seorang yang akan datang kembali. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika kita mengingat Dia sebagai seorang yang akan datang kembali? Kita akan menjadi orang yang memiliki harapan setiap hari. Kita akan menjadi orang yang berpengharapan bahwasanya kesusahan yang Anda alami, kekecewaan yang Anda alami, semua akan terbalaskan ketika Tuhan datang. Terbalaskan dalam artian kita akan menjadi orang yang dihibur dan bersuka cita karena yang kita harapkan menjadi nyata. Bagi sebagian orang mungkin mereka beranggapan sorga itu ada di dunia ini. Ketika keadaan sudah sangat memudahkan kita, membahagiakan kita, atau ketika segala sesuatu sudah sangat mutakhir, sehingga segala sesuatu yang kita inginkan kita dapat raih dan sangat menyenangkan, bagi mereka mungkin itulah sorga. Tetapi kita berbeda. Kita adalah orang-orang yang mempercayai janji di dalam Alkitab, bahwa pernah ada seorang yang berjanji dia pergi lalu dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya, lalu membawa kita untuk pergi ke tempat yang Dia sudah sediakan. Inilah pegangan kehidupan kita, sehingga kita harus menjadi orang yang berpengharapan. Kesulitan yang dialami, kesedihan yang terjadi, kekecewaan yang Anda alami, hendaknya tidak menyurutkan pengharapan yang ada dalam diri kita semua. Kenapa? Karena kita mengingat Tuhan itu sebagai seorang yang akan datang kembali. Maka hal-hal yang menyakitkan ini akan hilang dan digantikan dengan sesuatu yang sangat menggembirakan kita semua. Saudara sekalian, dalam posisi Anda sekarang, ketika Anda diminta mengingat Sang Pencipta, apa yang Anda lakukan? Jika Anda berprofesi sebagai seorang dokter, Anda diminta untuk mengingat Sang Pencipta, lalu apa yang Anda lakukan? Atau ketika Anda berprofesi sebagai seorang manajer atau direktur atau hal yang lain, jabatan, diminta untuk mengingat Sang Pencipta, apa yang akan Anda lakukan? Atau mungkin profesi-profesi yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, atau tanggung jawab yang lain. Ketika kita diminta untuk mengingat Sang Pencipta, apa yang akan kita lakukan?
tindakan apa yang mengikuti ketika kita mengingat Dia, mengingat Tuhan. Biarlah kiranya di tempat di mana Anda berada, Anda dapat mengingat Dia sebagai pencipta, maka kita menjadi orang yang rendah hati, karena segala sesuatu berasal dari Dia. Ketika kita mengingat Dia sebagai seorang penebus, maka kita menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur, karena posisi kita digantikan dalam hal menanggung kesusahan dan penderitaan. Yang ketiga, kita mengingat Dia sebagai seorang yang akan datang kembali, maka kita akan terus berharap karena keadaan akan semakin baik ke depan, yaitu ketika Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Seorang penulis bernama Peterson, dia katakan begini: seseorang itu perlu mengulang informasi secara sadar agar dapat meningkatkan lamanya informasi itu tinggal di dalam memori seseorang. Dalam istilah yang mereka gunakan adalah rehearsal. Jadi kita harus mengulang-ulang mengingat Sang Pencipta itu, mengulang-ulang setiap hari. Dan untuk memudahkan kita semua, ingat saja ketiga hal yang saya sampaikan. Ingat Dia sebagai pencipta, kita rendah hati. Ingat Dia sebagai penebus, kita bersyukur. Ingat Dia sebagai seorang yang akan datang kembali, kita berpengharapan. Dimanapun Anda berada, semoga firman Tuhan tetap dapat menguatkan kita semua, menguatkan Anda dan menguatkan saya. Kita diminta untuk mengingat Sang Pencipta, sehingga kita menjadi orang yang akan rendah hati, sehebat apapun pencapaian kita. Menjadi orang yang bersyukur, sekalipun ada keadaan sulit atau yang tidak menyenangkan, tapi tetap ada rasa syukur. Dan menjadi orang yang memiliki harapan. Pengalaman pahit yang terjadi, pengalaman tidak menyenangkan yang Anda alami, kita punya pengharapan bahwa segala sesuatu ke depan akan menjadi baik. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap dalam keadaan berbahagia bersama dengan seluruh anggota keluarga. Tuhan memberkati kita semua.